Alhamdulillah, Alhamdulillahilladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu was-sami'ul basir. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah dzul jalali wal ikram wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Fa ya ayyuhal ikhwan, usikum wa nafsi bi taqwallah wa ta'ati la'allakum tuflihun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Marilah dalam kesempatan ini kita senantiasa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam artian, marilah kita tingkatkan kemampuan pengendalian diri kita menuju kondisi yang sempurna untuk menghindari perbuatan-perbuatan negatif dan dampak yang menyertainya. Sehingga dengan takwa tersebut kita mampu mengontrol pikiran kita mampu mengontrol ucapan kita mampu mengontrol tingkah laku kita menjadi penuh manfaat atau mempunyai produktivitas yang tinggi. Sehingga kita mampu berbuat baik untuk diri kita sendiri, berbuat baik untuk orang lain, berbuat baik untuk lingkungan dan beramal soleh dengan mengikhlaskan ketaatannya hanya kepada Allah SWT, yang semua itu terpadu dalam sebuah harmoni keseimbangan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kita telah berada di akhir bulan Rajab, salah satu bulan yang menjadi perhatian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana doa beliau, Allahumma barik lana fi Rajaba wa sya'bana wa balighna ramadhana. Ya Allah, semoga Engkau memberkahi kami pada bulan Rajab dan Sya'ban. Semoga Engkau pertemukan kami dengan bulan Ramadan. Allah berfirman, Inna iddatash syuhuri indallahi 12 syahra fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ardi minha arba'atu hurum. Sesungguhnya bilangan bulan pada sisi Allah adalah 12 bulan. Dalam ketetapan Allah di waktu Dia menciptakan langit dan bumi, di antaranya 4 bulan haram, yaitu bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram dan Rajab. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, dari dua keterangan tersebut bisa kita ambil kesimpulan bahwa bulan Rajab merupakan bulan istimewa. Dari doa Rasulullah tersebut mengisyaratkan seakan-akan bulan Rajab merupakan bulan persiapan awal untuk menyambut bulan Ramadan. Bulan Rajab menjadi tonggak dari rangkaian ibadah-ibadah penting pada bulan berikutnya, yaitu bulan Sya'ban dan Ramadan. Sebagian ulama mengatakan Rajabu syahrul zari wa Sya'banu syahrul sakyi wa Ramadhanu syahrul hasad. Rajab adalah bulan menanam, Sya'ban adalah bulan menyirami, dan Ramadan adalah bulan panen. Ada apa dengan bulan Rajab sehingga menjadikan Rajab sebagai bulan istimewa? Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, seperti yang kita ketahui, bulan Rajab ada suatu peristiwa yang amat penting bagi umat Islam, yaitu peristiwa Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW. Isra Mi'raj merupakan peristiwa spiritual yang sangat istimewa
Dan di antara hasil peristiwa tersebut adalah Rasulullah menerima perintah sholat 5 waktu yang merupakan amal ibadah yang sangat penting bagi umat Islam. Awwalu ma yuhasabu bil abdu yaumal qiyamah as-shalah. Fa in salahat salaha lahu sa'iru amali wa in fasadat fasada sa'iru amali. Amalan hamba yang pertama kali akan dihisab pada hari kiamat nanti adalah sholat. Apabila sholatnya baik, tentu seluruh amalnya yang lain pun baik. Tetapi bila sholatnya jelek, maka seluruh amalan pun menjadi jelek. Mengapa sholat menjadi hal penting? Sehingga baik buruknya amal kita tergantung dari kualitas sholat yang kita lakukan. Hasil Isra Mi'raj Nabi Muhammad adalah perintah sholat 5 waktu. Adapun tujuan sholat 5 waktu adalah untuk mengingat Allah dan berdoa memohon pertolongan kepadanya. Sebagaimana firman Allah, Innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis sholata li dzikri. Sesungguhnya aku ini adalah Allah, tidak ada Tuhan yang hak selain aku, maka sembahlah aku dan dirikanlah sholat untuk mengingatku. Sehingga dengan selalu ingat kepada Allah, maka kita akan terhindar dari perbuatan fahsya, yaitu perbuatan yang melampaui batas dalam keburukan dan kekejian, dan terhindar dari perbuatan mungkar, yaitu segala tindakan yang melanggar norma-norma agama, norma budaya, dan adat istiadat yang ada dalam masyarakat. Inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar wala dzikrullahu akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan-perbuatan keji dan mungkar, dan sesungguhnya mengingat Allah atau sholat adalah lebih besar keutamaannya dari ibadah-ibadah yang lain, dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ironisnya dalam kenyataan kita yang sudah melakukan sholat, bahkan sudah melaksanakan sholat 5 waktu secara rutin, bahkan sudah berjamaah, tetapi seringkali kita masih berbuat paksa dan mungkar. Seperti kita sering tidak jujur, tidak sabar, tidak taat aturan yang berlaku, dengki, sering berbohong, iri hati, berkata-kata kotor, suudzon, sering memfitnah, khianat, riak, sombong, egois, tidak punya kasih sayang pada makhluk, bahkan kita sering lupa pada Allah. Apa yang salah dari sholat kita sehingga perbuatan-perbuatan itu masih sering kita lakukan? Di antara kekurangan dari sholat kita adalah kurangnya kita bisa menyadari atau merasakan hadirnya Allah dalam sholat kita, sehingga di luar sholat kita pun tidak bisa merasakan kehadiran Allah dalam kehidupan kita sehari-hari, atau kita seringkali tidak ingat bahwa Allah selalu hadir dan mengawasi setiap gerak-gerik kita. Dengan perasaan seperti itu, maka kita akan dengan mudah berani melakukan perbuatan paksa dan mungkar. Mengapa kita tidak bisa merasakan kehadiran Allah di dalam sholat kita? Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, mari kita perhatikan perjalanan Rasulullah saat Isra Mi'raj, sehingga beliau bisa bertemu Allah di Sidratul Muntaha. Sebelum Isra Mi'raj, Rasulullah mengalami 3 peristiwa besar, yaitu pemboikotan ekonomi atau tekanan ekonomi oleh kaum Quraisy. Yang kedua, wafatnya paman beliau tercinta Abu Thalib yang selama ini melindungi beliau. Dan yang ketiga, wafatnya istri tercinta, yaitu Sayyidah Khadijah. Dengan 3 peristiwa ini, Rasulullah merasa tidak punya siapa-siapa lagi di dunia. 3 peristiwa tersebut menggambarkan dicabutnya 3 ta, yaitu harta, tahta, dan wanita pada diri Rasulullah. Ini merupakan pembelajaran dari Allah bagi Rasul
dan umatnya termasuk kita berkait dengan kekhusyuan dalam perjalanan beliau menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan dicabutnya 3 hal tersebut, seakan-akan Allah ingin mengajarkan kepada Rasul dan umatnya, jika kita ingin menghadap kepada Allah dengan khusyuk, maka singkirkanlah jauh-jauh 3 hal tersebut dari benak dan kehidupan kita. Maka dengan kondisi tersebut, Rasulullah seperti tidak memiliki apa-apa lagi di dunia selain Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Tidak ada lagi ketergantungan pada harta benda, tidak ada lagi ketergantungan kepada keamanan pada manusia, dan tidak ada lagi rasa cinta kepada manusia walaupun kepada istri yang sangat dicintai. Sehingga yang ada di hadapan beliau hanyalah Allah Azza wa Jalla, pemilik segala kesenangan harta duniawi, pemilik segala keamanan dan kedudukan, pemilik segala kedamaian dalam kasih sayang, dan pemilik segalanya. Sehingga cukup hanya Allah saja yang kita punyai dan harapkan. Maka dengan kondisi ini Rasulullah mencapai tingkat kepasrahan yang luar biasa. Inilah kekhusyuan yang luar biasa nikmatnya, sehingga sekembali dari Isra Mi'raj, rasa kedekatan dan kehadiran Allah selalu kita rasakan dalam kesadaran kehidupan kita. Kondisi kejiwaan seperti inilah yang harus kita tiru ketika kita mau menjalankan sholat. Kita harus menghilangkan 3 ta dalam benak dan hati kita. Jangan sampai 3 ta tersebut ikut di dalam sholat kita. Sebelum menghadap Allah dalam sholat, maka harus kita hilangkan semua yang melekat pada diri kita, baik kekayaan, kedudukan, jabatan, keluarga, dan lain sebagainya. Kita kosongkan diri kita dari hal-hal keduniawian. Yang ada di hadapan kita hanyalah Allah yang Maha Agung. Maka sebelum sholat, kita disyariatkan untuk berwudu, untuk membersihkan kotoran lahir dan batin. Bila diri kita sudah kosong dari segala urusan dunia, maka kemudian kita lakukan takbiratul ihram. Takbiratul ihram adalah takbir yang mengharamkan segala hal di luar Allah. Haram bagi kita mengingat semua hal yang selain Allah. Yang ada di hadapan kita sekarang adalah hanya Allah yang Maha Agung. Bila ini kita lakukan, maka ini menjadi titik awal kekhusyuan kita dalam menjalankan sholat. Ini menjadi titik awal kita untuk berkomunikasi dengan Allah, dan menjadi titik awal kualitas sholat kita. Dan inilah titik awal kita bertemu Allah dalam sholat kita. Bila kondisi ini bisa kita jaga dan pertahankan sampai akhir sholat, maka salah satu fungsi sholat adalah untuk mengingat Allah telah kita raih. Wa aqimis sholata lidzikri, dan dirikanlah sholat untuk mengingatku. Bila kondisi selalu ingat pada Allah ini terus kita pertahankan dan kita terapkan dalam kehidupan kita selama 24 jam, maka kita akan terhindar dari perbuatan faksha dan mungkar. Inna sholata tanha anil faksha wal mungkar. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan perbuatan mungkar. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Itulah konsep yang telah diajarkan Allah kepada kita melalui apa yang telah dialami Rasulullah dalam peristiwa Isra Mi'raj, agar kita bisa khusyuk dalam sholat, atau agar kita bisa berkomunikasi dengan Allah dalam sholat maupun di luar sholat, sehingga dalam kehidupan kita terjauh dari perbuatan dosa dan terbiasa untuk melakukan kebaikan. Inilah yang harus kita dapatkan di bulan Rajab, dan bila itu telah kita dapatkan, maka di bulan Sya'ban ini, Sya'ban berikutnya, kita harus menyiraminya, merawatnya sampai nanti kita menemui Ramadan, bulan yang penuh berkah, di mana kebaikan-kebaikan yang kita lakukan akan dilipat gandakan oleh Allah. Bila kondisi ini bisa kita lakukan sampai bulan Ramadan, maka kita akan meraih Idul Fitri. Diri kita kembali suci, diri kita bisa kembali
kepada yang maha suci, maka Allah akan memanggil kita dengan panggilan yang amat mesra. Ya ayatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi fadkhuli jannati. Hai jiwa yang tenang, kembalilah kepada Tuhanmu dengan hati yang puas lagi diridhoinya, maka masuklah ke dalam jamaah hamba-hambaku, masuklah ke dalam surgaku. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Itulah hikmah Isra Mi'raj yang harus kita tingkatkan. Mudah-mudahan ibadah sholat kita semakin hari semakin baik, sehingga kita bisa berkomunikasi dengan Allah dalam 24 jam. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu was-sami'ul basir. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya pada suatu malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, yang telah kami berkahi sekelilingnya agar kami perlihatkan kepadanya sebagian dari tanda-tanda kebesaran kami. Sesungguhnya Dia adalah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bil ayati wa dzikril hakim. Innahu ta'ala jawadun karim alikul rahim walhamdulillahi rabbil alamin.